Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kastrat dimanapun berada. Perkenalkan, saya Muhammad Ahdar Hasif dalam acara podcast Kastalking. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang lagi banyak diperbincangkan di Indonesia nih, yaitu Mpox atau Monkeypox. Adalah salah satu penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Dan virus ini juga sudah ada di beberapa daerah di Indonesia. Nah, tidak usah panjang lebar lagi, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa ahlinya di bidang monkeypox ini. Dr. Yuza Alvara, spesialis kulit kelamin. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kesibukannya akhir-akhir ini apa, dokter? Saya mengajar di Unisula di sini. Terus saya menjadi dokter di Rumah Sakit Islam Sultan Agung, dokter di RSUD Sultan Fatah, dan dokter di Rumah Sakit Ibu dan Anak Lamongan. Untuk di Sultan Agung sendiri udah berapa lama, dokter? Saya itu di Sultan Agung dari 2015. Jadi berapa tahunnya itu? 9 tahun. 9 tahunan ya. Ya. Ngajar juga segitu. Kira-kira dari 2015. Ya. Nah, baik dokter, pada kesempatan ini kita kan mau membahas Mpox atau Monkeypox nih dokter, yang lagi booming dan juga jadi perhatian di Indonesia nih dokter. Jadi sebenarnya Monkeypox itu kan orang awam biasanya nyebutnya cacar monyet ya dokter. Jadi Monkeypox itu apa sih dokter? Monkeypox itu adalah penyakit yang diakibatkan oleh virus ya. Zoonosis itu ditularkan dari hewan ke manusia. Itu pada awalnya. Pada hewan ke manusia. Penyakit zoonosis yang ditularkan melalui hewan ke manusia yang disebabkan oleh virus Mpox. Sama aja virusnya Mpox. Satu genus dengan namanya variola, bukan varicella ya. Kalau varicella itu cacar air. Kalau ini satu genusnya dengan variola. Variola itu cacar nanah. Cacar nanah itu sekarang jarang terjadi. Jadi gunanya genus itu buat itu. Genus itu gunanya kok genusnya sama, kenapa? Itu nanti untuk pengobatannya nanti juga hampir-hampir sama. Dan vaksinnya nanti juga hampir sama seperti itu. Berarti tadi untuk virus Mpox ini penularannya dari hewan kepada manusia ya dokter ya? Awalnya. Ya. Itu untuk penularannya itu bisa tertular itu seperti apa dokter? Apakah lewat kontak langsung atau lewat benda yang emang sudah terkena sebelumnya gitu? Pertama, kalau dari ini ada yang dari hewan ke manusia ya. Dari hewan ke manusia pertama kali awalnya dari gigitan atau cakaran. Awalnya seperti itu. Dia dari mikrolesi, lesi yang terbuka, menularnya lewat situ. Terus sekarang kan monkeypox udah berkembang ya. Jadi setelah mengenal manusia, jadi ada penularan nih dari manusia ke manusia nih sekarang ini. Lah itu. Berarti dari hewan ke manusia terus kemudian manusia ke manusia. Sekarang udah dari manusia ke manusia. Kalau manusia ke manusia itu penularannya lewat apa? Droplet. Droplet itu kita ngomong gini, sama saya ini droplet, ada pancaran airnya kayak gitu. Droplet itu seperti nafas, seperti percikan kayak gitu, droplet. Yang kedua kontak secara langsung salaman, pegangan tangan, kontak langsung seperti itu. Maupun salah satunya kontak langsung adalah ini ya yang jadi masalah ya. Salah satu kontak langsung itu salah satunya adalah melalui hubungan seks juga. Terus yang lainnya satu lagi kontak tidak langsung. Kontak tidak langsung itu adalah pergantian. Jadi pergantian ganti-ganti baju, pinjem baju kayak gitu. Itu bisa mengakibatkan penyakit ini. Baik dokter, kemudian untuk tanda-tanda dan gejalanya seseorang itu terdiagnosis terkena Mpox itu bagaimana dokter? Ciri-cirinya gitu. Awalnya itu orang terdiagnosis monkeypox. Awalnya
orang itu merasa awalnya demam. Demam, sakit kepala, menggigil, itu gejala prodromalnya awalnya seperti itu. Setelah itu ini yang membedakan Mpox dengan penyakit yang lain ya. Ingat-ingat, untuk membedakan Mpox dengan yang lain-lain adanya pembesaran kelenjar getah bening di paha, di leher maupun di ketiak. Nah, biasanya seperti itu. Berarti berbeda lokasinya dengan cacar air misalnya dokter. Cacar air nggak ada pembesaran kelenjar getah bening. Iya. Walaupun nanti lesinya sama. Kalau lesinya ini yang susah dibedain dengan penyakit lain. Kalau lesinya setelah timbul demam, terus gejala tadi sakit kepala, terus demam, sakit kepala, terus setelah itu baru timbul pembesaran kelenjar limfe, leher, terus ketiak, paha, itu salah satunya atau mungkin itu ya. Setelah itu baru timbul lesi kulit. Lesi kulit diawali dengan kemerahan. Nah, setelah kemerahan, selang beberapa hari ganti menjadi pelenting berisi zat padat dulu awalnya. Zat padat, terus ganti lagi pelenting berisi zat cair seperti cacar air itu. Terus ganti lagi pelenting seperti berisi nanah. Ada nanahnya. Terus setelah itu nanahnya pecah membentuk krusta. Krusta itu kayak keropeng. Keropeng, terus borok, terus borok dulu pecah toh, terus ada krusta, terus setelah itu keropeng, terus keropengnya menghilang terus sembuh. Ya, kayak berarti gitu. Itu kan tadi kan ada cairan dokter. Nah itu cairannya itu yang bakal menularkan ke bagian tubuh yang lain, bisa seperti itu? Bisa menularkan ke manusia lain. Ke manusia lain malahan. Sampai ke manusia lain. Terus setelah itu akan sembuh kalau udah keropengnya udah lepas semua. Ada kulit baru itu bisa dinyatain sembuh. Kalau masih ada keropengnya belum dinyatain sembuh. Dokter, kemudian untuk misal seseorang udah terdiagnosis monkeypox ini dokter, untuk perawatan atau pengobatannya itu seperti apa dokter? Perlu kita tahu ya, monkeypox itu seperti penyakit virus lain. Penyakit virus lain itu adalah self-limited disease. Self-limited disease itu seperti apa? Self-limited disease itu dia akan menghilang sendiri tanpa pengobatan sebenarnya. Akan menghilang sendiri, akan berlalu dengan sendirinya. Tetapi diingat seperti COVID yang lalu ya. COVID yang lalu ya. Monkeypox itu hampir seperti itu. Monkeypox itu bisa memperberat dengan orang yang imunodefisiensi dengan HIV kayak gitu. Orang tua dengan DM itu bisa mengakibatkan kematian. Nah, seperti itu. Makanya perlu kita tahu seperti itu. Untuk monkeypox ini sendiri dokter, kan beberapa tahun yang lalu tadi kan kita sempat terkena wabah COVID ya dokter, yang mungkin menghebohkan seluruh dunia juga ya. Nah itu apakah monkeypox ini ada potensi akan mewabah seperti COVID-19 yang lalu apa tidak dokter? Untuk monkeypox ini alhamdulillah kalau untuk gejalanya ya ini lebih ringan daripada COVID. Lebih ringan. Nah, intinya dia lebih ringan. Sekarang itu di dunia ada 99.000 orang terkena monkeypox dengan yang terkonfirmasi ya monkeypox dengan kematian 208. Masih di bawah, masih rendah. Dan di Indonesia sendiri sekarang 88 orang yang meninggal. Bukan, 88 orang yang terkonfirmasi. Mpox belum ada yang meninggal. Di antara 88 orang itu kesemuanya laki-laki, yang jelas itu. Berarti lebih rentan terkena kepada laki-laki apa gimana, Dok? Pada laki-laki. Pada laki-laki. Dan dari 88 orang itu 75%-nya HIV positif. Berarti ada keterkaitannya dengan HIV juga. Dengan imun ya, imunnya rendah. Kemudian tadi kita udah membahas dari pengertiannya, kemudian untuk tanda dan gejalanya, perbedaan antara monkeypox dengan penyakit kulit yang lain ya dokter. Kemudian untuk kan kalau mencegah kan lebih baik ya dokter daripada mengobati.
Nah, semisal kita seseorang nih belum terkena monkeypox itu, sebaiknya itu kita pencegahannya seperti apa, dokter? Pertama kali untuk pencegahan terhadap monkeypox kita belum terkena ya di di Jawa Tengah ya. Di Jawa Tengah alhamdulillah belum ada yang terkonfirmasi ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi kita untuk mencegahnya kita pertama kali kalau kamu bersinggungan atau harus mungkin dengan orang yang cacar ya, kita kan nggak tahu. Itu kan bentuknya hampir seperti cacar ya. Cacar itu ya. Kita sering-sering aja cuci tangan pertama kali ya, cuci tangan. Terus setelah itu kalau untuk pola hidup untuk dulu ya, untuk orang-orang di dunia kedokteran ya biasanya ya. Dunia kedokteran itu kalau perawat, bidan atau dokter biasanya harus pakai APD lengkap biasanya. Terus yang ketiga bila jangan kita sukanya dengan binatang-binatang yang tidak tahu arahnya tempatnya gitu loh. Liar, hewan-hewan liar kayak gitu tuh jangan kita dipegang-pegang gitu, jangan asal pegang. Soalnya itu bisa menularkan kan. Terus yang lainnya kalau saya baca yang lainnya juga ada, salah satunya adalah jangan makan daging. Kamu biasanya kalau makan daging kan aku mintanya medium rare kayak gitu kan. Sekarang yang well done-nya benar-benar masak sekarang itu ya. Yang harus benar-benar dimasak matang, jangan yang setengah-setengah kayak gitu, itu supaya mengakibatkan terkena bisa juga ya. Bisa terkena. Kemudian monkeypox ini apakah hanya dari hewan monyet atau dari hewan lain juga bisa, dokter? Kalau sekarang ini binatang-binatang pengerat katanya seperti kelinci. Terus selain monyet ya, kelinci, terus binatang mamalia katanya. Kucing juga bisa, anjing juga bisa seperti itu. Berarti udah nggak hanya monyet saja ya, dokter? Nggak hanya monyet aja sekarang. Baik, Dokter Yuza, luar biasa sekali perbincangan kita pada hari ini tentang monkeypox. Dokter Yuza, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk sahabat kastrat dimanapun berada? Kalau untuk monkeypox sendiri, kita itu adalah penyakit yang self-limited disease. Self-limited disease itu akan menghilang sendiri kira-kira 3 minggu. Itu akan sendiri kan, akan berlalu sendiri. Tetapi ingat ya, kalau untuk orang yang memiliki imunitas yang baik itu. Tapi kalau untuk orang yang memiliki orang tua atau lansia yang memiliki imunitas rendah dengan DM atau dengan apapun, kita harus memikirkan untuk memberikan antiviral. Terus kalau untuk kita yang sehat-sehat itu ya kalau gejalanya demam ya dikasih parastamol ya, cuman gitu-gitu aja. Pengobatan seperti biasanya aja. Dan kita harus mengimbanginya dengan vitamin, olahraga untuk meningkatkan imun kita. Seperti itu. Nah, baik, terima kasih Dokter Yuza atas pesan-pesannya. Semoga apa yang telah disampaikan Dokter Yuza tadi bisa bermanfaat bagi semuanya. Saya Muhammad Ahdar Hasif, pamit undur diri bersama Dokter Yuza dan sampai bertemu di lain pembahasan di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.